Hai semuanya, selamat datang kembali di channel aku. Kali ini, first thing first, aku mau minta maaf banget kalau kalian ngikutin project plan aku di tahun ini. Itu aku jarang banget nge-update apa-apa aja yang terjadi dengan project plan aku. Sampai pada akhirnya, sekarang udah akhir tahun, sekarang udah bulan Desember. Berarti aku harus nge-report atau mengumumkan kalau aku tuh berhasil atau tidak dengan project plan aku kali ini. Sebenarnya aku kurang tahu juga sih yang seperti apa kalau project plan itu bisa berhasil. Cuma yang aku tangkap sih kalau project plan itu habis sama produk itu habis, berarti berhasil. Gitu sih yang aku tangkap. Oh ya, kalau kalian belum tahu project plan itu apa, sebenarnya kalian bisa nonton di video aku, nanti aku bakal taruh di atas ini. Itu adalah video pertama di mana aku mengumumkan kalau aku bakal melaksanakan project plan di tahun 2020 ini. So, sedikit cerita aja. Project plan ini adalah sebuah project di mana aku harus menghabiskan produk-produk beauty yang benar-benar aku ingin habiskan. Untuk alasannya sebenarnya udah aku ceritain juga di video itu. Tapi selebihnya di sini tuh aku pengen benar-benar memaksimalkan produk yang aku punya, apalagi yang udah mendekati waktu expired atau waktu kadaluarsa gitu. Jadi sebelum produk ini kadaluarsa, aku ingin benar-benar pakai gitu. Makanya aku simpan di project plan ini. Pokoknya untuk lebih lengkapnya kalian bisa tonton di video itu aja ya. Nah, sebenarnya aku malu juga sih ya karena si project plan ini tuh masih banyak. Jadi selama 2020 ini tuh aku emang jarang banget pakai makeup guys. Apalagi kalau dipakai untuk keluar gitu, jarang banget. Sekarang aku tuh lebih suka bare face untuk keluar rumah gitu, atau cuma pakai loose powder gitu kayak anak kecil gitulah ya. Terus aku juga jarang banget konten di Instagram maupun di YouTube mengenai makeup tutorial or anything like that. Jadi pokoknya semua produk yang ada di project plan ini tuh masih banyak. Kalau di updatean pertama itu kalau nggak salah aku lumayan berhasil karena emang project plan aku tuh banyak banget sih produknya. Dan kebanyakan juga udah hampir sedikit gitu. Nah makanya pas di updatean yang pertama itu, produk yang sudah sedikit itu tuh udah bener-bener aku habiskan. Nah setelah updatean yang pertama itu, tersisalah produk-produk yang masih banyak. Jadi banyak banget lah PR aku untuk ngabisin si produk ini. Oh ya, untuk produk yang udah aku habiskan atau sampah-sampah packaging dari produk yang udah aku habiskan itu, yang sudah aku sebutkan di updatean pertama itu, sudah aku kirimkan ke salah satu komunitas. Aku nggak terlalu tahu sih itu komunitas or institusi, pokoknya kayak apa ya disebutnya, aku nggak tahu. Pokoknya aku nanti bakal cantumin aja di description box. Itu semua produk-produk sampah yang sudah aku habiskan udah aku kirimkan ke Golimbah. Ini tuh ada di Bandung dan mereka melakukan project kayak nyampah tapi online. Nah biasanya si Golimbah ini tuh menyediakan tong-tong sampah untuk produk-produk skincare di mall-mall yang ada di sekitar sana gitu. Cuma karena sekarang lagi PSBB, lockdown dan sebagainya, jadi mall-mall itu banyak yang ditutup gitu. Apalagi pas bulan-bulan yang lalu gitu. Jadinya mereka ngadain Golimbah secara online, nyampah virtual gitulah. Nah aku tuh ikutan. Jadi semua produk-produk sampah yang ada di updatean project plan pertama kemarin, itu kan banyak banget produk skincare-nya ya. Dan sebagian ada juga yang nggak disebutin di project plan. Itu aku kumpulin, terus aku kirim deh ke sana. Dan sebenarnya si Golimbah itu aku dikasih tahu salah satu followers di Instagram aku juga sih. Kalau dia nggak ngasih tahu, aku bingung sampah skincare yang aku pakai mau kemanain gitu. Saking banyaknya, kayak hampir 1 dus gitu, penuh banget. Kalau nggak salah ada 100 botolan, something lah. Karena emang kebiasaan aku nyimpen sampah skincare itu. Again, dari dulu emang ada perasaan kayak nggak enak gitu loh, buang sampah yang menurut aku bisa banget untuk diolah lagi gitu. Cuma aku nggak tahu caranya gimana, ngerti kan? Makanya aku kumpulin. Itu aku kumpulin kayaknya sih dari zaman SMA-an gitu. Pokoknya udah bertahun-tahun yang lalu. Makanya udah sebanyak itu. Terus pas aku dikasih tahu ternyata ada project itu, ada program itu, makanya langsung banget aku excited. Langsung aku bersihin si sampah-sampahnya, terus langsung dikirim. So sekarang I'm not feeling guilty anymore. Aku nggak punya perasaan kayak merasa bersalah mau buang sampah skincare ini kemana gitu, karena sudah ada di tangan yang tepat. So sekarang balik lagi ke updatean project plan. Jujur guys, kayak produk-produk project plan ini tuh sering banget aku lupa buat pakai meskipun udah ada di project plan. Karena kemarin-kemarin aku tuh lebih sering beres-beres gitu. Jadi ujung-ujungnya produk-produk project plan ini aku masukin lagi ke tempat biasanya. Begitu, makanya pas lagi aku mau dandan atau mau konten makeup gitu,
kelupaan karena lebih sering pakai produk yang lain daripada produk Project Pen. Saking lupanya produk apa aja yang ada di Project Pen itu, aku sampai nonton lagi video lama aku. Nah, sekarang ini sudah aku sortir mana aja yang termasuk Project Pen. Yang pertama ini adalah si Purbasari Alas Bedak Foundation, yang kuning gading dan yang natural. Ini sebenarnya kalau diangkat kayak gini tuh masih ada produknya. Tapi yang kuning gading ini tuh meskipun kerasanya masih ada produknya, tapi ini tuh udah susah banget ngeluarin produknya. Jadi aku rasa ini udah kering di dalamnya tuh emang beneran habis gitu. Oh ya, untuk look yang aku pakai di video ini tuh semua aku pakai produk dari Project Pen ini ya. Dan sekarang pun aku lagi pakai yang shade natural dari Purbasari Alas Bedak ini. Meskipun kelihatan lebih terang ya dibanding dengan tangan aku, tapi nggak terlalu jomplang jauh lah, nggak kelihatan jelek gitu. Terus base makeup selanjutnya ini adalah cushion dari Pixi yang Make It Glow. Ini juga udah beneran habis. Ini tuh sampai aku pakai ke spons-sponsnya gitu, sampai aku pakai dari sininya, dan sekarang ini udah kering. Terus untuk yang crayolan ini, kalau kalian pengguna crayolan juga, kalian tuh pasti tahu gimana perasaan kalau pakai crayolan. Jadi crayolan tuh dipakai sedikit aja tuh udah ngecover banget guys. Jadi ya ini nggak habis-habis, meskipun udah hit the pen ya. Berikutnya di sini ada powder, tapi ini tuh adalah silky finishing powder. Jadi ini tuh adalah powder atau bedak yang dipakai untuk finishing di akhir riasan muka lah. Bisa dikatakan ini bisa menjadi loose highlighter juga. Cuma jarang banget aku pakai guys, I'm so sorry. Dan ini masih banyak banget. Karena mau kemana gitu aku pakai silky finishing powder ini. Ya meskipun bisa dipakai di rumah sih, tapi kayak selalu aja kelupaan gitu loh. Tapi aku masih tetap pengen punya ini. Ngerti kan? Ya udahlah, aku simpan lagi ya. Siapa tahu di tahun-tahun depan aku bakal membutuhkan lagi. Ini adalah alter ego-nya Mizu. Ini kalau dibandingkan dengan produk-produk Project Pen lain, ini adalah yang paling sering aku pakai sebenarnya. Tapi masih banyak banget produk yang tersisa, meskipun semuanya sudah hit the pen. Blush on guys. Ini dari pertama aku bikin Project Pen, aku udah yakin banget sih ini gak bakalan habis. Tuh, ini yang Viva, tinggal sedikit lagi ya. Ini yang Purbasari, masih banyak. Ini tuh emang setiap aku pakai tuh kayak ngambang gitu loh ngambilnya, kayak cuma dip aja terus langsung pakai, dan warnanya tuh langsung keluar banget. Makanya ini tuh gak nyampe hit the pen setitik pun. Terus yang Mineral Botanica ini juga masih banyak, dan ini sejujurnya udah aku kasihin ke mama, udah aku hibahkan karena aku tahu aku nggak bakalan sebanyak itu pakai blush on. Ya, semua blush on ini tidak berhasil. Terus di sini ada eyeshadow palette dari Wardah yang nude colors, eyeshadow klasik. Ini juga masih banyak. Sebenarnya aku suka sih ya sama warnanya. Nih, aku lagi pakai. Tapi nggak tahu kenapa kayak selalu kelupaan gitu. Selalu ambil eyeshadow palette yang lain dibanding dengan yang ini. Jadi ini juga nggak berhasil. Terus ini ada highlight and contour cream dari Absolute New York. Terakhir kali aku ingat ini produknya masih segini aja ya. Emang kelupaan mulu setiap aku mau pakai ini. Terus untuk yang highlightnya ini tutupnya udah hilang dan si produknya masih utuh. Terus di sini ada eyebrow pencil, ini dari Purbasari, Purbasari yang eyebrow matic gitu. Ini tuh terlalu powdery gitu, meskipun dia pensil tapi kayak pakai powder gitu, ngerti kan? Jadi terlalu medok sebenarnya. Biasanya aku pakai ini untuk eyeliner, tapi karena packagingnya udah rombeng banget, kayak tiap lihat ini tuh males gitu bawaannya. Karena ribet, udah masih pensilnya potong, terus si tutupnya nggak rapat, males lah. Terus di sini ada eyebrow pencil dari Van Bo yang warna hitam, karena yang warna coklatnya aku lupa entah kemana. Tuh, ini tuh udah sependek kelingking aku, tapi hari ini aku pakai ya ditambah dengan eyebrow lain. Terus di sini ada BLP eyeshadow pen yang warna copper brown. Seingat aku sih sering dipakai, tapi kayak masih banyak banget. Liquid lipstick or lip cream dari Sari Ayu dan yang Wardah. Ini kategori yang warna pink itu ya. Ini sebenarnya udah sedikit lagi sih, tapi masih bisa dipakai gitu. Dia tuh kayak udah kering gitu, tapi masih ada pigmennya. Terus yang Wardah ini dia masih basah, tapi emang tidak sebanyak itu. Jadi kayaknya ini cukup berhasil ya. Tapi karena masih ada pigmennya dan masih bisa dipakai, aku simpan lagi. Oh ya, untuk lipstiknya aku cuma mention satu kan, yang si Emina ini, yang Soul Matte Shade Feather. Seingat aku ini sering dipakai, but let's see. Tuh,
sedikit lagi ya. HD Gloss-nya Mineral Botanica. Semuanya masih penuh. Mana mungkin ini bisa habis. Banyak banget soalnya. Dan isi dari setiap individunya tuh banyak juga loh. Jadi kayak aku bingung ngabisinnya kayak gimana. Dimakan kali ya. Begitupun yang lipstiknya. Ini yang dari Mineral Botanica. Masih banyak semuanya. Sampai ada yang belum pernah aku sentuh setelah aku bikin project pen itu. Kayaknya. Tuh, jadi sebenarnya agak-agak males gitu ya bikin updatean ini teh. Karena semuanya tuh masih banyak banget. Gak apa-apa ya, karena emang aku yang pakai juga. Toh ini pun produk-produk aku punya ya. Jadi meskipun mereka expired, tapi aku masih pengen pakai, ya pakai aja. Tuh, ngerti kan? Kecuali kalau emang udah mengganggu banget, pengen benar-benar dipisahkan dari project pen atau dari rak makeup ini, ya nggak apa-apa banget juga gitu. So, intinya meskipun produk-produk dari project pen aku ini belum berhasil aku habiskan semuanya, sebenarnya masih banyak banget ya produk yang tersisanya. But di sini aku lebih merasakan lebih disiplin aja ya. Meskipun tidak semua produk project pen ini aku pakai, setidaknya aku masih berpikir gitu kalau mau belanja, ingat banyak banget produk makeup yang belum kamu pakai. Selalu aja kayak gitu. Makanya kadang-kadang sekarang kalau mau belanja tuh kayak mikirnya panjang banget. Jadi di sini aku bisa bilang kalau aku berhasil dalam hal disiplinnya ya. Meskipun dari project pen ini tidak seberhasil itu, meskipun ada beberapa produk yang sudah berhasil aku habiskan, tapi ya intinya project pen ini nggak sepenuhnya berhasil gitulah ya. Nah, setelah aku melakukan project pen 2020 ini, aku nggak ngeliat aku bakal bikin project pen lagi untuk tahun-tahun berikutnya. Karena di tahun ini aku merasakan kayak susah banget ya ngabisin produk itu. Apalagi aku emang orangnya moody banget. Jadi kadang-kadang pengen banget makeupan, tapi kadang-kadang juga males banget gitu. Jadi daripada aku gak konsisten, aku udah bikin program tapi nggak berjalan dengan lancar tuh kayak rasa bersalahnya tuh lebih besar gitu, ngerti kan? Makanya daripada bikin project pen, karena project pen ini kan banyak ya si produknya, karena disortir berdasarkan makeup dengan tanggal expired terdekat, terus emang produk-produk yang udah sedikit lagi pengen dihabisin, tapi kadang-kadang kan kelupaan gitu ya. Jadi daripada project pen, aku lebih kepikiran bikin kayak weekly bin gitu. Jadi seminggu ini aku bakal pakai produk-produk ini aja nih, gitu dipisahin. Jadi seminggu ini aku bakal pakai produk ini aja, di bin ini aja. Terus minggu yang berikutnya ganti lagi gitu. Jadi kayak diputar, di rolling dari semua koleksi makeup yang ada. Jadi semua makeup yang aku punya itu kepake berdasarkan rolling itu. Setiap seminggunya tuh beda-beda, apa aja yang harus dipakai, apa aja yang harus di rolling gitu. Kepikiran sih kayak gitu ya. Mudah-mudahan bisa dijalankan tahun-tahun berikutnya. Kalau kalian anaknya yang sama banget kayak aku, kayak terlalu kalap buat belanja, mudah-mudahan kalian bisa merefleksikan diri. Apa aja yang sudah kalian lakukan di tahun ini, apa aja yang sudah kamu belanjakan di tahun ini gitu. Mudah-mudahan kita semua, aku dan kamu itu bisa bertanggung jawab ya dengan apa yang kita beli, khususnya di bagian beauty ya, di bagian makeup or skincare. Karena tahun ini emang banyak banget dan sering banget produk-produk yang ngeluarin produknya, dan surprisingly produk lokal juga kayak semangat banget buat ngeluarin produk baru. Ya gitu, mudah-mudahan aku dan kamu, kita semua itu bisa benar-benar menjaga hati dan dompet ya, untuk tidak kalap, untuk lebih mindful, lebih bertanggung jawab, dan lebih sadar gitu dengan apa yang kita buat, apa yang kita beli. Kalau misalkan kamu emang beneran beli karena butuh, ya tanggung jawab terhadap itu gitu, habiskan atau gimana gitu ya. Pokoknya jangan kayak kerasukan aja lah, itu intinya. Karena once you get kalaf, you get kerasukan, itu bakal susah banget guys. Karena aku udah pernah di fase itu, dan sekarang aku lebih mindful, lebih berkesadaran, dan lebih bertanggung jawab. Itu aku ngerasa kayak wow, ternyata you were really crazy. Beneran aku tuh gila banget kemarin-kemarin. Itu kayak emang awal-awal tahu makeup sih, jadi kayak semuanya dibeli, semuanya dipakai gitu. Tapi sekarang setelah semakin besar dan semakin gak punya duit, aku lebih sadar kayak aku tidak perlu menjadi seperti itu sekarang. Banyak hal yang bisa kamu lakukan daripada itu gitu. Oh ya, untuk tahun ini kayaknya aku nggak bikin best beauty in 2020 karena again aku nggak banyak pakai makeup. Terus aku juga nggak banyak cobain produk yang baru ataupun produk-produk yang kayaknya aku udah pakai lama tapi baru discover ini tuh bagus gitu. Enggak. Jadi ya segitu aja video kali ini. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.
it's not bad, tapi kayaknya sih nggak terlalu cocok untuk aku gitu.